juga harus dengan dalil-dalil yang benar-benar syar'i, dalil yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadis ini sebelumnya merupakan penjelasan bahwa begitu besar dosa orang yang membunuh orang Islam, membunuh orang mukmin. Sekarang mungkin banyak kita temukan setiap hari atau mungkin setiap jam kita temukan kabar misalnya terjadi pembunuhan di sana, terjadi pembunuhan di sini, baik di negara kita misalnya atau di negara orang lain, dan yang menjadi korban tersebut adalah orang muslim. Dan ini merupakan perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang muslim membunuh saudaranya yang lain, atau membunuh temannya, atau membunuh tetangganya, atau orang yang dia tidak kenal pun, tetapi yang terbunuh tersebut merupakan orang muslim yang beragama Islam, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Ini kemudian dia telah melakukan perkara dosa yang sangat besar, perkara yang termasuk al-mubiqat, termasuk dosa yang bisa menghancurkan seseorang. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa al-muslim ma'sumud dam, tidak boleh kemudian kita menyakiti orang muslim yang lain. Sifat dari seorang muslim adalah man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Dikatakan orang muslim itu muslim apabila kemudian orang muslim yang lain itu bisa selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dia tidak menyakiti orang muslim yang lain baik dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Itulah kemudian ketika itu orang tersebut dikatakan dia orang muslim. Membunuh ini merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah berfirman, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi." Barang siapa yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, maka dia akan kekal di dalamnya. Merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sengaja secara zulum kemudian menghilangkan nyawa orang yang muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam api neraka, yang bisa menghancurkan kamu. Yang pertama beliau sebut adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan qatlun nafs, syirku billah, maaf. Kemudian beliau menyebutkan sihir, dan yang ketiga adalah al-qatlun, membunuh. Di antara 7 perkara ini yang pertama beliau sebutkan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua melakukan dosa atau berbuat sihir, nyantet orang lain misalnya dan sebagainya, dan yang ketiga adalah ketika seorang tersebut kemudian membunuh orang yang muslim yang lain. Nabi ditanya satu ketika, "Ya Rasulullah, apa dosa besar itu?" Beliau menyebutkan bila, kemudian yang nomor 2 adalah membunuh orang muslim, qatlun nafs, membunuh orang lain. Sangat merupakan dosa yang sangat besar yang bisa menjerumuskan seseorang itu ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa zawalud dunya, hilangnya dunia ini dengan seisinya, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian seorang muslim itu terbunuh. Ahwanu indallah, lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian orang muslim itu sampai terbunuh. La zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian seseorang itu melakukan pembunuhan muslim. Dalam hadis yang riwayatkan, sekarang kalau kita bayangkan mungkin pada saat ini adalah musim haji, kita melihat mungkin di televisi, mungkin kita melihat orang berbondong-bondong datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, mengagungkan Ka'bah. Segitu besar pengagungan kita terhadap Ka'bah tersebut,
karena merupakan simbol daripada kiblat kita. Kemudian ketika dibandingkan dengan menghilangkan nyawa orang muslim, maka Ka'bah tersebut tidak ada harganya. Dalam satu hadis disebutkan lahadmul Ka'bah hajaran hajaran. Kita menghancurkan Ka'bah itu sampai hancur sama sekali, ahwanu min qatli muslim. Lebih mudah dosanya itu, lebih kalau dibandingkan dosa menghilangkan nyawa orang muslim itu kemudian lebih kecil. Dan segala sesuatu itu masih bisa untuk diperbaiki. Orang mungkin meninggalkan sholat masih bisa mungkin diperbaiki, bisa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Akan tapi kalau orang sudah melampaui batas garis merah tadi ini, yaitu dengan menghilangkan nyawa orang muslim, maka susah untuk kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar. Qala la yazalul muslimu fi fushatin min dinihi. Seseorang muslim itu masih bisa merasakan kelapangan dalam agamanya walaupun dia mengerjakan dosa-dosa yang lain. Malam yusib daman haram. Selama dia itu tidak menyentuh darah yang haram, selama dia tidak menghilangkan nyawa orang lain. Itu kemudian menunjukkan betapa besar jarima kriminal menghilangkan nyawa orang lain, sungguh besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kemudian banyak sekali kita mendapatkan atau kita mendengarkan saat ini orang sangat gampang kemudian untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sangat gampang menghilangkan nyawa orang lain. Betapa besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kemudian kita gampang untuk membunuh orang muslim. Dan apa yang sekarang terjadi, banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, baik di negara kita misalnya ataupun di negara-negara Islam yang sedang terjadi pertikaian di dalamnya, hanya dengan tujuan politik semata, kemudian mereka saling gampang membunuh antara muslim dengan muslim yang lain. Tentunya ini merupakan perkara yang sangat besar. Kalau ada orang yang bertikai, Rasulullah SAW pernah berkata, ada orang yang membunuh, kalau ada orang yang bertikai, mereka saling ingin membunuh, maka kedua-duanya akan berada di api neraka. Al-qatil wal maqtulu finnar. Seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, orang yang membunuh dan dibunuh itu ada di api neraka. Kalau mereka kemudian bertikai, ada orang bertikai antara muslim dengan muslim bertikai, kemudian mereka saling membunuh. Satunya kemudian mengalahkan lawannya, dan lawannya kemudian terbunuh, dan yang menang tersebut menjadi pemenang dan dia tidak terbunuh, tetapi kedua-duanya masuk dalam api neraka. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu masuk api neraka itu kami pahamilah. Bagaimana kemudian orang yang dibunuh itu masuk api neraka? Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang terbunuh tadi itu menginginkan untuk membunuh saudaranya, cuma karena dia kalah, kemudian dia yang terbunuh. Maka ini semua menunjukkan bahwa betapa besar dosa, larangan kita untuk kemudian menyakiti orang muslim, bahkan kemudian sampai menghilangkan nyawa seorang muslim. Dosanya sangat besar sekali. Nah, kemudian tentunya la yahilu damu mar'in muslim ini illa bi ihda thalath. Tidak halal bagi seorang untuk menghilangkan nyawa orang lain kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, pengecualian tersebut adalah atsayyibuz zani, adalah orang yang berzina. Orang yang berzina itu hukumnya adalah dengan dirajam. Dirajam itu dalam Islam adalah seseorang kemudian ditaruh di satu tempat, kemudian dia dilempar dengan batu sampai dia meninggal. Disebut dengan rajam. Kenapa kemudian hukumannya bisa kita katakan, mungkin kalau kita melihat pandangan secara selintas, hukuman ini mungkin bisa dikatakan dengan hukuman yang fadhi, atau mungkin terlalu buas hukumannya. Orang yang berzina, orang yang melakukan hubungan di luar nikah, tetapi hukumannya semacam itu. Tetapi hal ini dan hukuman rajam ini pernah ada di dalam Islam, pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat dari Bani Anas al-Anzi,
Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya telah berzina, maka hukumlah saya. Kemudian ketika dia mengaku tersebut, kemudian oleh Rasulullah SAW kemudian dilaksanakanlah hukuman rajam tersebut. Begitu juga pernah terjadi pada salah seorang perempuan yang dari Bani Al-Ghamidiyah, atau disebut dengan hadis Al-Ghamidiyah. Itu juga salah seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini saya hamil dari zina, kemudian tolong saya dihukum. Mengaku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian terjadilah hukum rajam tersebut. Tetapi kalau kita melihat bahwa hukuman ini itu tidak gampang untuk dilaksanakan, dalam artian hukuman ini adalah merupakan perkara yang harus ditegakkan oleh pemimpin, bukan sembarangan orang. Tidak boleh kemudian kalau kita mengetahui ada orang lain yang berzina, itu kemudian serta-merta kita tangkap, kemudian kita lempar dia dengan batu sampai dia meninggal. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang telah digariskan oleh Islam, sehingga perkara ini sangat sulit untuk dipraktekkan. Pernah ada, tetapi prakteknya itu sangat sulit. Pertama, dikarenakan yang melakukan adalah harus pemimpin, harus orang yang dianggap orang yang diberi kekuasaan, orang yang berkuasa. Tidak boleh sembarangan orang yang melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah tidak semua orang yang berzina itu kemudian hukumannya rajam. Akan tetapi orang yang disebut dengan azani al-muhsan. Siapa itu zani muhsan? Zani muhsan itu apabila ada seseorang kemudian melakukan zina setelah dia menikah dan dalam nikah yang sahih. Orang yang sudah pernah menikah dalam nikah yang sahih dan sudah pernah merasakan hubungan badan tersebut, kemudian dia melakukan berzina, maka kemudian hukumannya adalah rajam. Ini syarat yang kedua. Jadi tidak semua orang yang berzina itu kemudian dia mendapatkan hukuman rajam. Kalau orang belum pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya bukan rajam dalam Islam. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harus di sana ada 4 orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Menyaksikan. Dalam satu para ulama mengatakan, menyaksikan itu bukan menyaksikan selewat, misalnya lewat saja, enggak, tapi dia menyaksikan bagaimana kemudian alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam kelamin perempuan, disaksikan dengan mata kepala. Menyaksikan bagaimana alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan. 4 orang yang bersaksi, bukan 2 orang, tetapi 4 orang yang bersaksi. Sehingga kalau misalnya ada 3 orang yang bersaksi kemudian 1 orang tidak bersaksi masalah ini, maka hukuman rajam tadi tidak bisa dipraktekkan. Bahkan 4 orang tadi ini harus mendapat hukuman yang bersaksi. Jadi prakteknya sangat sulit. Dan selama sejarah khilafah, sejarah kepemimpinan Islam yang ada, ketika Islam masih berkuasa menjadi pemimpin pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman raja-raja Umawi atau raja-raja Abbasi, tidak pernah ditemukan dalam sejarah seorang yang berzina mendapat hukuman rajam itu karena kesaksian orang 4. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Ada orang yang berzina, kemudian datang orang bersaksi 4 orang. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Orang saksi pertama dimasukkan ke dalam ruangan, ditanya, apa yang kau lihat dari yang berzina itu? Ya Amirul Mukminin, saya melihat semacam ini, semacam ini, semacam ini. Dikeluarkan orang tadi itu melalui pintu yang lain. Panggil saksi yang kedua, ditanya lagi, jawabnya seperti saksi yang pertama. Masuk lagi saksi yang ketiga, jawab seperti saksi yang pertama dan yang kedua. Masuk yang keempat, yatalakka'u fi kalamihi, sedikit ragu dalam omongannya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Yang 4 orang ini itu dicambuk Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Umar. Dinamakan dengan hukuman qadzaf, karena menuduh orang lain melakukan zina. Kenapa? Karena kesaksiannya tersebut tidak bisa dibuktikan, karena kurang dari 4 orang yang bersaksi. Itu menunjukkan bahwa praktek hukuman ini sangat susah sekali prakteknya. Yang ada pun pada zaman Rasulullah SAW itu timbul dari pengakuan, timbul dari i'tiraf. Datang
Al-Anzi tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan zina, maka akim alayyal had." Tegakkan pada saya hukuman rajam. Minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirajam. Itu pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih di bahasa Jawanya itu apa? Diselimurkan. Jadi Nabi itu kepengen dia itu berubah pikiran. Ketika dia bilang, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan zina, maka hukumlah saya." Apa Rasulullah SAW jawab pada dia? "La'allaka qabbalta." Mungkin kau gak zina, mungkin kau hanya peluk saja, atau hanya engkau cium, atau mungkin hanya engkau peluk, atau mungkin hanya engkau lakukan semacam ini, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW berusaha agar orang tersebut itu berubah pikiran. Untuk apa? Untuk dia berubah pengakuannya tersebut. Begitu juga ketika datang Al-Ghamidiyah, seorang perempuan yang hamil daripada zina tadi itu, mengaku kepada Rasulullah SAW dia telah berzina. Nabi SAW mengatakannya, sudah, tunggu sampai melahirkan. Datang setelah melahirkan, tunggu sampai kemudian anaknya itu menjadi besar, sampai selesai di fitam, sampai selesai disapih setelah 2 tahun. Itu menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW sebenarnya juga sangat berat, tidak ingin hukuman tersebut itu terjadi. Jadi hukuman itu bisa terjadi kalau memang di sana ada bukti yang sangat tidak bisa kita bantah dengan kesaksian 4 orang, dan itu sangat susah sekali, atau pengakuan tersebut dan dia minta. Itu pun oleh hakim. Seharusnya seorang hakim itu berusaha untuk agar orang yang mengaku tadi tersebut berusaha agar orang tersebut berubah pikiran, agar dia membatalkan pengakuannya, agar jangan sampai terjadi hukuman zina itu. Biarkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, istighfar, bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, kemudian tidak mengulangi lagi, insyaallah Subhanahu wa taala akan mengampuni hal tersebut. Itu adalah, jadi jangan sampai kemudian ada orang yang beranggapan bahwa Islam itu kejam karena di sana ada hukuman rajam misalnya. Jangan kita melihat sesuatu itu secara sathi, datar saja. Kita lihat di atasnya, tapi kita tidak melihat ke dalam. Benar dalam Islam ada hukuman rajam, benar. Akan tetapi prakteknya sangat sulit sekali. Bahkan para ulama mengatakan 4 orang yang bersaksi itu di dalam Islam sendiri itu, kalau kita bandingkan, itu ada hukum, ada hukum. Kalau orang mengintip orang lain, itu maka boleh orang yang diintip itu, kalau dia mentusuk matanya yang ngintip itu, maka kemudian dia tidak menanggung hukuman tidak menanggung mata orang tadi itu. Misalnya saya diintip di rumah saya, kemudian orang yang mengintip tadi itu saya tusuk matanya, saya tahu dia ngintip, saya tusuk matanya, maka saya tidak bisa dituntut di pengadilan. Dalam Islam ada hal semacam itu. Berarti kalau ada orang sengaja mengintip orang yang berzina tadi boleh menusuk mata orang tadi itu. Bahkan ulama mengatakan bahwa ketika dikatakan bahwa zina itu hukumannya rajam, itu karena itu merusak masyarakat, merusak tatanan masyarakat. Kenapa? Karena ketika dikatakan bahwa zina itu yang mendapat hukuman rajam itu kalau yang menyaksikan adalah 4 orang, itu sama saja dia berzina di tengah jalan. Karena gak mungkin kemudian orang berzina itu kemudian sembunyi-sembunyi kemudian bisa diketahui oleh 4 orang, gak mungkin. Jadi kapan zina yang bisa dirajam? Itu kalau disaksikan oleh 4 orang. Dan tidak mungkin disaksikan oleh 4 orang kecuali kalau zina itu dilakukan terang benerang di tengah masyarakat umum. Kalau sudah zina dilakukan di tengah masyarakat umum, itu kan dampaknya itu adalah untuk masyarakat. Turun penggerusan moral itu dampaknya untuk masyarakat ketika zina itu sudah dilakukan di tengah jalan. Jadi sangat jauh dari pandangan kita, dari akal kita, bahwa seorang yang berzina dengan sembunyi-sembunyi misalnya kemudian akan terjadi hukuman rajam, karena nggak ada yang menyaksikan. Masyarakat barat pun misalnya yang mungkin di sebagian masyarakat barat yang mengenal dengan paham
free sex misalnya, kebebasan seks bagi mereka itu merupakan hal yang pribadi, boleh dilakukan oleh tanpa hubungan ikatan apapun misalnya, mereka juga pun tidak ada orang yang melakukan hubungan badan itu di tengah jalan, tidak ada. Itu menunjukkan bahwa zina yang mendapatkan hukuman rajam apabila zina itu kemudian memiliki dampak merusak masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini juga disebutkan bahwa seorang darah orang muslim itu bisa menjadi halal, bisa dihilangkan nyawanya apabila kemudian dia membunuh orang muslim atau membunuh orang yang lain. Membunuh orang yang lain. Mungkin ada khilaf antara para ulama. Dalam mazhab kita Syafi'i, seorang muslim itu bisa dibunuh apabila dia membunuh orang muslim yang lain. Di dalam mazhab Hanafi misalnya, bukan menjadi syarat seorang muslim itu menjadi halal darahnya apabila dia membunuh orang lain, baik yang dia bunuh itu muslim atau yang dia bunuh itu non muslim. Dalam mazhab Hanafi, kalau orang ini merupakan hukuman yang setimpal, orang membunuh orang lain, maka hukuman bagi dia juga adalah dibunuh. Dalam Allah mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bahwa dalam masyru'iyat, dalam syariat qisas itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana adanya kehidupan. Arti daripada kehidupan tersebut, apabila kemudian qisas itu ada, tentunya orang kemudian akan merasa, akan berpikir dua kali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Maka dia akan menahan dirinya untuk membunuh orang lain. Maka terjadilah di sana kehidupan. Ketika orang mengetahui bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada dia adalah dibunuh, apabila kemudian dia melakukan pembunuhan kepada orang lain, tentunya dia akan meninggalkan pembunuhan tadi. Maka oleh Allah kemudian dalam Al-Quran difirmankan, walakum fil qisasi haya, bahwa bagi kalian dalam syariat kisah itu ada kehidupan. Kalau misalnya ini kemudian sekarang misalnya ada pembunuhan kemudian dengan dihukum penjara sekian tahun misalnya, atau tentunya membunuh di sini itu adalah an-nafsu bin nafsi, membunuh orang lain yang bisa menghalalkan darah pembunuh adalah ketika pembunuhan tersebut dilakukan dengan secara sengaja, amdan, udwanan, zulman, secara sengaja, secara zalim. Itu adalah yang menghalalkan darahnya pembunuh tersebut untuk dibunuh. Dan tidak semua pembunuhan. Orang kalau misalnya tidak sengaja membunuh orang lain misalnya, terjadi kecelakaan misalnya di tengah jalan, kemudian ada yang kecelakaan tersebut ada yang meninggal, yang saling tabrakan tersebut tidak ingin terjadi tabrakan, ini bukan terjadi pembunuhan secara sengaja, maka ini kemudian ada hukum qisas dalamnya. Ada itu pun dalam syariat qisas dalamnya itu bukan satu yang wajib, yakni bukan sesuatu yang menjadi satu keniscayaan. Qisas, membunuh pembunuh, itu bukan merupakan keniscayaan dalam syariat kita, tidak. Tetapi auliaul maktul, keluarga orang yang dibunuh tadi itu bisa memaafkan, bisa minta ganti rugi. Kalau dia maafkan misalnya, sudah saya maafkanlah, saudara saya dibunuh, saya maafkan pembunuhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya misalnya, boleh. Atau misalnya minta ganti rugi, sudahlah, karena pembunuh ini saya tidak ingin membunuh orang yang membunuh saudara saya, tetapi saya hanya minta ganti rugi saja, boleh. Jadi qisas itu bukan satu-satunya solusi di dalam jarima ini, dalam tindakan kriminal ini. Terjadi tindakan kriminal pembunuhan, maka bukan salah satu hanya merupakan salah satu daripada solusi tersebut adalah dilakukannya qisas, tetapi bukan satu-satunya solusi. Ada solusi yang lain, bisa memaafkan, bisa minta ganti rugi, dan yang lainnya. Nah, ini penjelasan yang kedua, bahwa tidak halal darah seorang muslim kecuali kemudian ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah berzina tadi dengan syarat yang saya sebutkan tadi, kemudian an-nafsu bin nafsi, orang bunuh dengan orang yang lain. Yang ketiga, at-tariku lid-dini al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan kemudian yufarik al-jamaah, berpisah daripada jamaahnya.
Hadis ini adalah keterangan ini itu menerangkan ketika orang itu masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia keluar daripada agama Islam tersebut, maka hukumannya adalah hukuman dibunuh. Tentunya hadis ini itu secara zahir tampaknya, kalau kita lihat secara sekilas, hadis ini itu sedikit bertentangan secara sekilas ya dengan ayat misalnya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Terserah orang yang mau menjadi mukmin atau orang yang menjadi kafir, menjadi non muslim, terserah. Atau misalnya dengan ayat yang mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, mau dia muslim mau dia enggak muslim terserah. Hadis ini seakan-akan ada pemaksaan. Apabila orang masuk ke dalam agama Islam kemudian dia keluar dari agama tersebut, maka orang tersebut halal darahnya. Secara sekilas hadis ini semacam hal tersebut, tapi perlu kita jelaskan hadis ini. At-tariku lidini al-mufariqul jamaah. Benar di dalam fikih klasik kita atau dalam ulama-ulama al-qudama al-mutaqaddimin minal ulama, mereka mengatakan semua sepakat. Paling tidak 4 mazhab ini sepakat bahwa riddah, orang keluar daripada agama Islam setelah kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, itu merupakan jarimah, merupakan bentuk kriminal, bentuk pelanggaran, bentuk dosa yang kita yakini. Yang kita yakini ketika seorang itu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengkhianati iman ini tadi dengan keluar dari agama Allah dan Rasulnya, ini kemudian disebut dengan murtad. Dan dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan tindakan kriminal yang kita anggap sebagai kriminal. Juga di dalam fikih klasik kita dikatakan bahwa hukuman orang yang murtad adalah itu kemudian dia dibunuh. Sekalipun dalam masalah ini itu ada sedikit perbedaan dalam ulama, tetapi tidak serta-merta kemudian langsung dibunuh. Membunuh kemudian ada orang murtad kemudian langsung dibunuh, tidak. Pertama yang harus melaksanakan adalah al-imam, adalah pemimpin. Bukan kok lihat tetangganya murtad kemudian dibunuh langsung, lah. Haram hukumnya. Tetapi yang harus melaksanakan hukuman ini adalah pemimpin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus terjadi sebelumnya itu istitabah, atau mungkin bahasa sekarangnya itu hiwar. Diajak ngobrol, diajak bicara. Kenapa sih kamu murtad? Apa yang menyebabkan kamu murtad? Apakah di sana ada yang kamu tidak sukai dengan Islam sehingga perlu saya jelaskan misalnya? Diminta taubat. Dini hiwar terjadi tukar pikiran, kenapa kemudian dia bisa itu keluar daripada Islam. Ketika kemudian, dan hiwarnya ini itu khilaf antara ulama, apakah diberi waktu 3 hari atau diberi waktu 1 bulan dan sebagainya, antara ulama khilaf dalam masalah ini. Yang penting yang melakukan tersebut harus seorang imam. Kemudian membunuh orang murtad tadi itu adalah setelah terjadinya perbincangan antara kita dengan dia, atau kita minta dia tobat dengan cara kita kemudian berdiskusi orang dengan orang tersebut sehingga kemudian bisa dia kembali ke dalam Islam. Itu. Nah, ini para ulama al-mutaqaddimin berpendapat semacam ini. Jadi ketika hadis ini berbunyi at-tariku lid-dini al-mufariqu lil jamaah, semua orang yang murtad menurut pendapat ulama yang terdahulu yang kita baca dalam kitab-kitab fikih adalah boleh untuk dibunuh, halal darahnya. Tapi siapa yang melakukan adalah dia, orang yang melakukan adalah imam atau pemimpin, dan setelah kemudian kita diskusi dengan dia dengan kenapa kemudian dia bisa murtad tadi itu. Nah, at-tariku lid-dini, meninggalkan agamanya tadi ini, itu para ulama yang terdahulu itu mengatakan bahwa sekalipun dia itu kemudian keluar dari kelompoknya atau tidak keluar dari kelompoknya, tetap hukumannya itu adalah dia kemudian dihilangkan nyawanya karena dia telah keluar daripada Islam. Menurut ulama-ulama yang kontemporer saat ini, kalau kita melihat praktek hadis ini misalnya, praktek hadis yang ada, atau kita lihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, begitu juga para khulafaur rasyidin, itu tidak semacam ini.
Jadi dalam hadis ini pun itu disebutkan dua illah, dua sebab kenapa seseorang itu bisa dibunuh ketika dia keluar dari agamanya. Jadi seorang yang murtad itu tidak dibunuhnya, orang murtad itu bukan hanya karena dia itu murtad. Akan tapi dalam hadis ini tuh disebutkan dua sifat, yaitu al-mufariqu li at-tariqu li dinihi, meninggalkan agamanya. Sifat yang kedua apa? Al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan kelompoknya. Maksudnya memusuhi kelompoknya, memusuhi orang Islam, memerangi orang Islam. Jadi kapan orang murtad itu dibunuh, halal darahnya? Apabila dia murtad, keluar daripada agama Islam, kemudian dia berbalik memerangi Islam. Ada dua sifat. Dan dari segi praktek yang kita lihat dari sejarah yang ada, sesuai dengan hadis ini, tidak pernah kemudian diriwayatkan Rasulullah SAW membunuh orang yang murtad, kecuali orang tersebut itu kemudian memerangi Islam. Ada salah seorang sahabat, mantan sahabatnya kita bilang ya, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia memerangi Islam, bersekongkol dengan orang-orang yang memerangi Islam untuk memerangi Islam. Nabi mengatakan, uqtuluhu, bunuh dia, walau kana, sekalipun dia itu menggantung fi astaril Ka'bah, itu kemudian dibunuh oleh Rasulullah SAW. Tetapi dibunuhnya itu bukan karena hanya dia murtad, tetapi karena dia memerangi Islam. Kita lihat dalam sejarah misalnya, kenapa kemudian ketika Nabi SAW itu meninggal, sepeninggal Rasulullah SAW, itu kemudian ada beberapa kelompok dari orang Arab. Ada kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab, ada kelompoknya Al-Ansi di Yaman, ada beberapa kelompok di masyarakat Arab itu kemudian mereka mengumumkan bahwa mereka telah murtad, keluar daripada agama Islam. Kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar langsung disiapkan pasukan, mereka diserang. Tetapi Sayyidina Abu Bakar kemudian itu melihat bahwa mereka mengumumkan bahwa mereka itu murtad, itu bukan, jadi murtad itu adalah sebagai alasan untuk menyerang negara Islam ketika itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar kemudian menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka, bukan hanya karena mereka itu murtad, akan tetapi karena mereka itu berusaha untuk mengumpulkan pasukan dan untuk menyerang Islam. Jadi orang yang murtad itu dibunuh bukan karena dia hanya keluar daripada Islam, akan tapi karena dia kemudian mufariqun lil jamaah, yaitu keluar memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibunuhnya itu bukan karena murtadnya, tetapi lebih daripada karena dia ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Membuat menghilangkan aman di dalam masyarakat, membuat membuat huru-hara di tengah masyarakat. Ini kemudian yang bisa membunuh orang tersebut. Kita lihat prakteknya lagi misalnya. Di dalam pada zaman Sayyidina Umar ada seorang laki-laki bernama Jabalah atau Jabal ibn al-Ayham, seorang raja di bagian bagian utara dari Jazirah Arabia. Yani orang yang memiliki kedudukan di kaumnya. Satu ketika dia itu tawaf, datang ke Mekah, kemudian dia naik haji atau mungkin dia melakukan umrah, kemudian dia bertawaf. Karena dia itu mungkin raja, dia ada sedikit sombongnya, bajunya itu terlalu panjang, terinjak sama salah seorang badui. Ditempelenglah badui tersebut. Berani-beraninya dia nginjak bajunya raja, ditempeleng. Karena orang badui ini melihat saya sedang berada di hadapan Ka'bah, sudah nggak mau balas. Orang badui itu kemudian datang ke Madinah, ngadu sama Sayyidina Umar. Dipanggillah tadi Jabalah. Ya Jabalah, apa benar kamu melakukan semacam ini terhadap orang Yahudi? Benar, saya tempeleng dia. Ya sudah, kalau begitu orang badui tadi itu suruh balas, suruh nempeleng lagi. Marah si Jabalah ini. Apakah begini agama kita? Nah, begini agama kita, kata Sayyidina Umar. Ya sudah, kalau begini agama kita, saya nggak mau agama ini. Saya mau keluar dari agama ini. Kemudian Jabalah itu pergi. Berarti kan dia murtad, keluar dari agama Islam. Tetapi apakah kemudian Sayyidina Umar itu menyiapkan pasukan untuk menyerang dia? Tidak.
Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang keluar dari agama Islam itu kemudian mendapatkan hukuman bunuh, tetapi yang bisa dipraktekkan hukuman bunuh terhadap orang yang keluar dari agama Islam apabila kemudian dia itu keluar dari agama Islam kemudian memerangi Islam tersebut. Contoh yang lain misalnya, selama ribuan tahun misalnya di Mesir Islam itu berkuasa. Tidak pernah ada satupun hukum yang keluar dari para hakim-hakim Islam yang membunuh orang yang murtad. Nggak ada. Tentunya orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam itu mungkin banyak. Tapi tidak pernah ada hukum diputuskan dalam mahkamah, dalam pengadilan bahwa orang yang murtad itu kemudian hukumannya adalah dibunuh. Tidak ada. Tetapi semuanya itu adalah lebih ketika dia itu kemudian berusaha untuk melakukan huru-hara, merusak kenyamanan, keamanan daripada masyarakat yang ada di situ, itulah kemudian dia dibunuh. Dan di mana-mana semacam itu. Sekarang misalnya kalau ada pengkhianatan terhadap negara, apa hukumannya? Pasti dibunuh. Di negara manapun, pengkhianatan pada negara itu hukumannya dibunuh. Ya semacam inilah tadi itu. Kalau ada orang-orang murtad kemudian dia berkhianat kepada negara Islam, dia berusaha untuk memerangi Islam, nah itu kemudian dia dibunuh. Dan hadis ini itu lebih jelas lagi seperti yang di hadis-hadis ini ada redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah dalam Sunan Abi Dawud. Di situ kata-katanya hadisnya mirip semacam ini, tapi kata-katanya itu bukan at-tariku lidini al-mufariqu lijamaah, lakinna madza, tetapi man kharaja muhariban lillahi wa rasuli. Orang yang keluar, jadi dalam hadis itu dikatakan tidak halal darahnya orang Muslim kecuali dengan 3 perkara. Orang yang berzina, orang yang bunuh orang lain, dan yang ketiga adalah man kharaja muhariban, orang yang keluar dan dia berusaha untuk memerangi Allah dan Rasulnya, berusaha memerangi Islam. Itu kemudian yang halal darahnya. Jadi menurut ulama yang kontemporer saat ini bahwa syariat adalah membunuh orang yang murtad itu tidak bertentangan dengan bahwa dalam Islam itu tidak ada paksaan, karena orang yang keluar dari Islam itu halal darahnya itu apabila dia dibarengi dengan usaha dia untuk memerangi Allah, untuk memerangi Rasulullah SAW, untuk memerangi agama Allah, dan untuk merusak tatanan masyarakat yang sudah ada. Itu kemudian yang menyebabkan orang tersebut itu halal darahnya. Dan ini siapa yang melakukan? Adalah al-imam, pemimpin. Nah, ini para sahabat, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, jadi kita sedikit banyak kita mengetahui beberapa hal mungkin yang menjadi syubhat saat ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat luas untuk masalah sayyibuz zani atau mungkin tarik lidinihi wal mufariq lil jamaah, karena sekarang banyak sekali tuduhan-tuduhan pada agama Islam bahwa agama Islam itu agama yang bengis, agama yang buas dengan adanya hukuman rajam, dengan agama yang maksa, karena kalau orang sudah masuk Islam ketika dia keluar dari Islam maka dia akan dibunuh dan semacamnya. Ya, dari hal penjelasan tadi itu sedikit banyak kita bisa membuka tabir, mengetahui hal-hal yang banyak kemudian dituduhkan kepada agama kita ini. Nah, akhirul kalam, semoga yang saya sampaikan tadi ini bisa bermanfaat bagi kita. Hujjah lana al-hujjah alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.